dikasih Tuhan, salam jumpa kembali dalam perenungan ibadah kita malam hari ini. Saya berharap kita semua pemirsa yang dikasih Tuhan berada dalam kondisi yang sehat dan penuh damai sejahtera Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 34 bait 1 dan 2, di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kita berdoa. Bapa, terpuji namamu Tuhan atas karya keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami, anugerahkan bagi kami dalam hidup ini. Terima kasih untuk waktu Tuhan, di mana dalam kerinduan kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan kesempatan untuk dapat berjumpa denganmu melalui ibadah malam hari. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh meneguhkan dan membesarkan pengharapan iman kami. Ya Roh Kudus, beri kami pengertian yang benar, supaya kami dapat memahami dengan benar kebenaran firman-Mu malam hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8-11 berbunyi seperti berikut ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, dan amin firman-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dibandingkan dengan kota-kota lainnya, Smyrna yang dimaksud dalam pembacaan kita malam hari ini dikenal sebagai kota yang pemerintah maupun penduduknya itu sangat loyal kepada kaisar. Kaisar di sini adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Romawi kala itu. Kaisar sendiri mengeluarkan peraturan supaya seluruh rakyat di bawah pemerintahan Romawi menyembah kaisar sebagai tuan, penguasa hidup mereka. Nah, sebaliknya orang-orang Kristen yang berada di kota Smyrna ini, mereka mengalami kesulitan secara ekonomi dan pemerintahan dari penderitaan dari pemerintah Romawi, karena orang-orang Kristen kala itu
menolak tunduk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Sebab bagi mereka yang patut mereka tunduk sembah sebagai Tuhan adalah Yesus, bukan kaisar. Sebenarnya pemerintahan Romawi kala itu tidak mempersoalkan apapun agama yang dianut oleh warganya, selama warganya itu mau tunduk menyembah kaisar sebagai tuan, penguasa hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, jemaat Tuhan yang ada di Smyrna juga mengalami penderitaan dari pemuka agama Yahudi, yaitu mereka yang mengaku sebagai keturunan Abraham, tetapi sebenarnya tidak pantas disebut sebagai keturunan Abraham, karena mereka tidak tunduk sepenuhnya kepada Yahweh. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan keturunan Yahudi kala itu juga sudah mulai banyak yang meninggalkan Kristus. Mereka tidak setia kepada Kristus, lalu memilih untuk menyembah, tunduk kepada kaisar sebagai Tuhan, penguasa hidup mereka. Nah, Yesus meyakinkan orang-orang percaya di Smyrna bahwa Yesus tahu segala penderitaan yang mereka alami kala itu. Dia dapat merasakan penderitaan mereka karena dia sendiri pernah menderita, disalibkan dan mati. Namun ia bangkit, hidup dan menang. Hanya dialah yang dapat merasakan penderitaan orang percaya dan yang dapat memberikan kekuatan di dalam melewati penderitaan itu. Tentu dia berkata, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Ayat 10 baca kita. Yesus memuji jemaat Smyrna, Bapak Ibu. Sebab sekalipun mereka berada dalam kemiskinan, sekalipun mereka berada dalam penderitaan, tapi mereka kaya secara rohani di dalam Kristus. Bayangkan, mereka berada dalam kemiskinan, mereka berada dalam penderitaan. Tidak ada hal yang dibanggakan di situ. Tetapi di hadapan Yesus, mereka kaya secara rohani di dalam Kristus. Tentu Yesus berkata kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 memang membuat banyak masalah baru dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mengganggu pekerjaan kita, mengganggu ekonomi kita, mengganggu kebiasaan kita selama ini dalam berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Hal ini membuat kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakan, dan juga mungkin membuat kita berada dalam kondisi kita merasakan sebuah penderitaan. Tapi marilah kita belajar untuk setia dan tunduk pada anjuran dan seruan pemerintah. Seperti Yesus yang setia sampai mati di kayu salib, demikianlah dia mendorong orang percaya untuk setia kepadanya sampai mati. Kesetiaan kita kepada Kristus kita wujudkan dengan kesetiaan mendengarkan seruan pemerintah yang bertindak adil dan takut akan Tuhan. Kesetiaan kita kepada pemerintah yang sungguh-sungguh memikirkan kebaikan dan kelangsungan nasib dan kemajuan bangsa dan negara kita tercinta ini, Indonesia. Kata marilah kita terus melayani Tuhan dengan setia. Marilah kita menjadi warga negara yang baik dan benar sambil mengarahkan mata kita tertuju
kepada Dia, kepada Yesus yang adalah Kurios, yang adalah Tuhan, penguasa hidup ini. Sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita mengalami kesusahan, tapi teruslah tetap kaya secara rohani di dalam hidup ini. Taat dan setia pada pemerintah, taat dan setia kepada Yesus, Tuhan pemilik kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.